Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Oke ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kalian semua dalam kondisi sehat ya. Pak Didi tidak hanya mengingatkan ya, ini cuaca di sekitar kita ya masih sangat ekstrim sekali ya, panas hujan ya. Jaga imun tubuh kalian agar kalian tidak mudah sakit ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik. Oke, silakan Ketua Kelas Raka bisa dipimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Ketua Kelas yang sudah memimpin kita berdoa bersama. Ya, semoga dengan doa tadi kita bisa memulai pembelajaran hari ini dengan baik dan lancar. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Jessica. Kenapa Jessica? Ada yang tahu? Sakit ya. Oke. Kita doakan bersama-sama ya. Semoga Jessica bisa lekas sehat kembali dan bisa segera berangkat sekolah dan berkumpul bersama kita kembali di kelas ini. Ya. Selanjutnya, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya apa? Silakan Kaila. Organ sistem pencernaan, Pak. Organ sistem pencernaan ya. Oke, betul ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang sistem organ pencernaan atau organ-organ pencernaan. Ada yang masih ingat organ pencernaan itu apa saja? Oke, silakan Mega. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus dan anus. Oke, betul ya, itu dari apa namanya sistem pencernaan manusia ya, atau organ-organnya tadi yang seperti disebutkan oleh Mega. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Oke, sebelumnya silakan amatilah gambar di samping, gambar di ini yang Pak Didi tampilkan. Ya, ada yang tahu ini gambar apa? Silakan yang mau berkomentar, silakan Raka. Gambar di samping adalah orang yang sedang mengalami sakit perut. Oke, gambar orang yang sedang mengalami sakit perut ya. Itu terlihat dari perutnya yang dipegangi ya, ini ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau berpendapat lagi. Gambar apa ini? Oke, Mega. Ada seorang anak yang sedang mengalami gangguan perut. Ada seorang anak yang sedang mengalami gangguan perut. Oke, bisa juga ya. Jadi ini betul ya yang dijawab oleh Raka dan juga dijawab oleh Mega. Jadi ini adalah gambar seseorang yang sedang memegangi perutnya atau dia sedang menderita gangguan perut atau sakit perut. Ya. Nah, apakah nanti yang menyebabkan dia terjadi gangguan perut ini? Nah, hari inilah yang akan kita bahas ya, akan kita pelajari bersama-sama tentang gangguan dari sistem pencernaan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang perlu Pak Didi sampaikan. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat menyebutkan berbagai macam gangguan sistem pencernaan. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis gangguan sistem pencernaan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat mengaitkan antara pola makan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Dan yang tujuan terakhir, melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat membuat poster menjaga kesehatan sistem pencernaan. Itu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, kemudian ada
tiga penilaian yang akan Pak Didi lakukan pada hari ini, ya. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan, ya seperti biasa. Nanti akan Pak Didi lakukan evaluasi setelah kegiatan kita hari ini selesai dengan mengerjakan soal melalui Google Form nanti biasa. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan, ya ini nanti akan Pak Didi ambil saat kalian berdiskusi, ya. Kemudian yang ketiga ada penilaian sikap. Ini yang juga akan Pak Didi ambil selama kegiatan pembelajaran berlangsung melalui kegiatan observasi atau pengamatan yang Pak Didi lakukan. Kemudian ya selain tiga penilaian ini nanti seperti biasa ya di akhir pembelajaran untuk kelompok yang melakukan kinerja terbaik ada hadiah untuk kelompok tersebut. Hadiahnya apa? Nanti ya kita saksikan di akhir pembelajaran. Kemudian, nah apa sih Pak manfaatnya kita belajar materi hari ini itu apa? Nah manfaatnya itu yang pertama, peserta didik mengetahui bahaya makanan pedas ya. Jadi ini yang sering kalian konsumsi ya, anak-anak seusia kalian itu pasti sangat sekali dengan makanan pedas. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan pola hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Nah ini yang harus juga kalian ketahui atau manfaatnya nanti kalian mengetahui ini. Nah kemudian ya, ini ada saat ini sedang marah-marahnya atau sedang menjadi tren ya, ada menu mie setan atau mie iblis, mie level ya. Ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Ada ya. Oke. Nah, nanti akan Pak Didi tayangkan sebuah video. Nanti silakan amati video tersebut. Kemudian informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari informasi tersebut. Oke, sebentar Pak Didi putarkan dulu. Oke ya, silakan diamati videonya. Oke ya, tadi sudah kalian saksikan ya video yang sudah Pak Didi putarkan. Oke, nah sekarang informasi apa yang bisa kalian peroleh dari video tadi? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan Raka. Video tersebut adalah tren mie setan atau mie level yang sedang viral, Pak. Oke, video orang makan mie level atau mie setan sedang viral ya. Oke, mungkin selain Raka ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan Hana. Itu Pak makan mie pedas. Makan mie pedas. Oke, makan mie pedas ya. Tadi terlihat dari gambar atau video ada orang makan mie-nya seperti pedas ya, kelihatan sekali ya di situ ya. Namanya juga mie iblis atau mie setan ya tadi ya. Oke, nah sekarang setelah kalian nonton video, silakan perhatikan gambar artikel
di samping ini, ya. Di sini ada sebuah artikel Irfan Hakim tumbang karena keripik pedas, ya. Ini silakan diamati. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini dan keterkaitannya dengan video yang tadi Pak Dedi tayangkan, apa yang dapat kalian rumuskan atau dapat kalian simpulkan masalahnya dari video dan artikel ini? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, Kaila. Berdasarkan artikel itu dan video tadi dapat kita simpulkan bahwa makanan pedas itu dapat menimbulkan beberapa gangguan, Pak. Oke, dapat menimbulkan beberapa gangguan ya makanan pedas ya. Seperti ini di sini ya, ada bahaya mengonsumsi makanan terlalu pedas ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Oke, silakan Alisa. Makanan pedas dapat menyebabkan gangguan pencernaan, Pak. Makanan pedas dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Oke ya. Jadi dari dua artikel ini dan video tadi itu bisa diambil ya betul seperti tadi yang disampaikan Kaila sama Alisa bahwa makanan pedas itu berbahaya dan bisa menimbulkan beberapa gangguan. Nah, sekarang yang akan kita lakukan ya, kalian akan menyelidiki gangguan-gangguan tersebut ya. Kalian akan Pak Dedi bagi menjadi 8 kelompok ya. Kelompoknya anggotanya kelompok 1 ada Alisa, Diska, Fazia, Sultan. Kelompok 2 ada Kaila, Mega, Rasya, Laila. Kelompok 3 ada Arsyad, Farah, Hana, dan Aizawa. Kelompok 4 ada Fauzan, Jessica, Agina, Raka. Ya, ini karena Jessica tidak berangkat, maka kelompok 4 untuk hari ini bertiga ya anggotanya ya. Kemudian kelompok 4 ada Gaisa, Aza, Ahmad, Salva. Kelompok 6 ada Adi, Agung, Chelsea, Novela. Kelompok 7 ada Karisya, Dwian, Tias, dan Nuha. Kelompok 8 ada Nisa, Abid, Kurutayun, dan Talita. Nah, nanti silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Dedi bagi ini ya. Nah, nanti kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini ya? Yang pertama, alat dan bahan yang harus kalian sediakan itu nanti ada LKPD ini dari Pak Dedi. Kemudian nanti kita akan menggunakan internet, ada proyektor, laptop, HP ya, dan speaker ya tadi yang sudah Pak Dedi tayangkan untuk video ya. Nah, nanti per kelompok itu berarti harus wajib menyediakan HP ya sama koneksi internet. Nah, yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian nanti melakukan studi literatur untuk mencari dampak apakah yang akan terjadi jika mengonsumsi makanan pedas secara berlebihan seperti yang sudah kalian rumuskan tadi, rumusan masalahnya ya. Nanti kalian selidiki dari kajian literatur, bisa nanti kalian menggunakan bahan ajar yang akan Pak Dedi bagikan, bisa dari buku paket yang sudah kalian miliki, buku catatan, maupun nanti dari studi literasi di internet ya. Nanti silakan dilakukan. Oke, silakan untuk melakukan diskusi, silakan duduk secara berkelompok ya. Silakan duduk secara berkelompok ya. Kursinya mungkin bisa diputar sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, silakan duduk secara berkelompok ya. Kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah semua. Untuk alat-alatnya tadi, silakan HP-nya dikeluarkan ya. Silakan HP-nya dikeluarkan untuk melakukan studi literasi melalui internet. Kemudian silakan perwakilan dari kelompok masing-masing 1 orang bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajar yang sudah Pak disediakan. Oke, kelompok 1 silakan maju. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7.
Kepian ya. Oke, kelompok 8. Oke. Oke, sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat semua, silakan ayo diskusi dan lakukan literasi untuk mengetahui gangguan pencernaan apa saja yang akan terjadi jika mengonsumsi makanan pedas. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya. Oke, ada yang kesulitan? Bisa ya? Oke, koneksinya internetnya lancar semua? Lancar ya? Oke, silakan diisi. Sambil dibaca-baca ya bahan ajarnya ya, dibuka ya. Dicari dari situ, cari internet, dari buku paket dan lain sebagainya, bisa silakan. Oke, lancar. Kelompok 6 ya, lancar. Lancar ya. Oke, silakan diisi ya OKPD-nya.
Oke, sudah selesai? Sudah selesai ya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? Oke, sudah semua ya. Oke, silakan kelompok yang mempresentasi. Kelompok berapa? 1 siap untuk presentasi? Siap. Siap. Oke, kelompok 1 bisa maju ke depan untuk presentasi. Oke, yang lain silakan perhatiannya ke depan dulu. Disimak hasil presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas LKPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sultan. Nama saya Fasya. Nama saya Diska. Nama saya Alisa. Yang tadi saya sampaikan, saya akan mempresentasikan LKPD yang tabel. Pertama, nama penyakit MAH, gangguan pada lambung. Naiknya asam lambung disebabkan karena makan makanan pedas dan disebabkan makan makanan yang asam dan telat makan. Cara pencegahannya adalah mengurangi makan makanan pedas dan mengurangi makan makanan yang asam dan teratur dalam makan. Yang kedua, diare. Gangguan pada usus besar disebabkan karena banyak atau sering makan makanan pedas. Cara pencegahannya adalah mengurangi makan makanan yang pedas. Nomor 3, konstipasi. Gangguan pada usus besar disebabkan karena terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan pedas dan karena makanan pedas tidak mengandung serat. Cara pencegahannya adalah makan makanan yang mengandung serat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya kan? Apa yang terjadi jika makan makanan yang pedas terus-menerus? Terjadi rapuhnya dalam lapisan lambung sehingga terjadi peradangan pada lapisan lambung. Ada yang mau tanya lagi? Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya, sudah bagus sekali penampilan dari kelompok 1. Tadi sudah menjelaskan macam-macam penyakit ya. Itu tadi sudah dijelaskan yang tabel ya. Sudah ada 5 penyakit. Oke, selanjutnya untuk yang presentasi yang B atau yang bagian diskusikanlah. Kelompok berapa yang ingin maju? Silakan. Oke, kelompok 2 silakan bisa maju. Oke, yang lain silakan disimak ya penjelasan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kaila Larasati Arya Putri, nomor absen 21. Saya Wigendra Mukti, nomor absen 23. Saya Komifatul Layala, nomor absen 23. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya, sudah bagus sekali penampilan dari kelompok 1. Tadi sudah menjelaskan macam-macam penyakit ya. Itu tadi sudah dijelaskan yang tabel ya. Sudah ada 5 penyakit. Oke, selanjutnya untuk yang presentasi yang B atau yang bagian diskusikanlah. Kelompok berapa yang ingin maju? Silakan. Oke, kelompok 2 silakan bisa maju. Oke, yang lain silakan disimak ya penjelasan dari kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kaila Larasati Arya Putri, nomor absen 21. Saya Megendra Mukti, nomor absen 23. Saya Kofifatul Layawan, nomor absen 22. Saya Muhammad Rizal Al-Lafi, nomor absen 24. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi yang B. Nomor 1, apa akibat yang dapat terjadi jika kita sering mengonsumsi makanan pedas? Akibat yang akan terjadi jika kita sering mengonsumsi makanan pedas adalah kita dapat mengalami gangguan pencernaan seperti mah, diare, maupun radang tenggorokan. Lalu organ pencernaan apa saja yang sering terkena gangguan? Pada umumnya, organ yang sering mengalami gangguan itu lambung adalah tidak makan makanan yang terlalu pedas, lalu menjaga pola makan yang sehat seperti pola makan 4 sehat, 5 sempurna. Lalu yang ketiga adalah banyak berolahraga. Ketiga adalah apa penyebab gangguan tersebut? Penyebab dari gangguan seperti diare, mah, dan juga radang tenggorokan bisa saja terjadi karena makanan pedas, keracunan makanan, ataupun alergi pada suatu makanan tertentu. Lalu nomor 4, bagaimana usaha kita supaya organ-organ pencernaan kita tidak mendapat gangguan? Caranya adalah tidak makan makanan yang terlalu pedas, menjaga pola makan sehat seperti pola makan 4 sehat, 5 sempurna, lalu banyak berolahraga. Kesimpulan dari hasil diskusi kami kali ini adalah ada berbagai macam-macam gangguan pencernaan yang disebabkan oleh makanan pedas seperti mie level atau mie setan yang sedang viral saat ini. Dan usaha untuk menghindarinya adalah seperti tadi ya, tidak makan makanan yang terlalu pedas, pola makan sehat, dan juga banyak berolahraga. Ada yang ingin bertanya? Saya yang bertanya. Silahkan. Apakah yang menyebabkan gangguan pencernaan itu makanan pedas saja? Jawabannya adalah tidak. Yang menyebabkan gangguan pencernaan itu dapat dengan yang lainnya, seperti pola makan tidak sehat. Kalian makan sembarangan itu juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Lalu kita juga bisa dengan jarang minum air putih, jarang makan yang berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Apa akibatnya jika kita terlalu sering mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah banyak, dan apa saja efek samping yang dapat terjadi? Jika kita terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas, itu dapat terjadi mah. Ketika kita makan makanan pedas, asam lambung kita akan menaik. Selain mah juga dapat mengakibatkan penyakit GERD, lalu diare. Jika kita terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas, pada usus besar kita, makanannya akan menjadi lebih cair dan bisa disebut juga dengan diare. Lalu apa pertanyaannya yang terakhir? Efek sampingnya tadi guys. Efek samping jika terlalu sering mengonsumsi makanan pedas itu apa? Efek sampingnya selain itu pada organ pencernaan kita juga bahkan lebih sensitif, bahkan lebih banyak terjadi peradangan seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 2, silakan. Tidak ada? Baik, sepertinya Oke, tidak ada. cukup. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk 2 kelompok yang sudah presentasi ya. Untuk kelompok lain mungkin dari yang sudah dipresentasikan, apakah kalian menemukan hasil yang sama atau berbeda? Untuk penyakit-penyakitnya sama ya. Oke. Jadi beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan oleh makanan pedas ya utamanya ya, itu ada beberapa. Yang paling sering itu adalah diare. Paling sering sekali itu diare. Betul, pernah mengalami semua ya. Mungkin ketika setelah makan pedas, perut kita terasa panas ya biasanya ya. Kemudian kita akan sering buang air besar. Tapi buang air besarnya itu fesesnya akan menjadi lebih cair. Biasanya itu. Selain itu apalagi tadi ada mah ya. Mah ya. Mah itu juga bisa disebabkan seringnya makan makanan pedas yang akan membuat apa?
lambung kita menjadi naik asam lambungnya, sehingga kita akan merasakan sakit, ya. Itu. Dan juga ada beberapa penyakit lain yang seperti sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, ya. Oke. Nah, kemudian mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, ya, berdasarkan yang sudah kita lakukan. Yang pertama, itu makanan pedas jika dikonsumsi berlebihan bisa mengakibatkan gangguan pencernaan. Tadi gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh makanan pedas ini ada bermacam-macam. Misal tadi ada diare, kemudian ada mah tadi, kemudian ada mungkin naiknya asam lambung, kemudian mungkin tadi ada kanker usus juga, dan lain sebagainya, ya. Dan juga sering makan makanan pedas itu juga bisa juga menyebabkan mungkin konstipasi, karena di makanan pedas itu tidak ada seratnya, ya. Karena konstipasi itu tadi kurang makan makanan yang berserat, ya. Kemudian yang kedua, penyakit yang sering terjadi adalah diare dan mah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini juga yang paling sering dan paling banyak diderita oleh kalangan siswa, diare dan mah, ya. Ini diare jelas, ya. Tadi makan pedas pasti menyebabkan diare atau mensret, ya, kalau di kita sehari-hari. Mah itu selain makanan pedas, ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya atau sering telat makan, ya. Makannya sering telat ini kalau mah ini, ya. Jadi itu untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya. Sudah bisa dipahami semua untuk bahaya dari makanan pedas tadi. Sudah, ya. Makanya tadi berpesan kurangi konsumsi makanan pedas. Mie level itu juga jangan terlalu sering, ya. Itu bahaya sekali mie level itu, ya, karena pedasnya luar biasa, ya. Oke, nah kita sampai ke refleksi pembelajaran. Oke, ini apa saja pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Siapa yang mau kita melakukan refleksi yang pertama? Siapa? Silakan. Siapa? Ya. Farah, silakan. Bahayanya makanan dalam pencernaan. Bahaya makanan pedas bagi pencernaan, ya. Oke, betul, ya. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini salah satunya adalah bahaya makanan pedas bagi pencernaan, ya, atau bagi tubuh kita. Apalagi? Silakan. Siapa lagi? Silakan. Yang mau silakan. Raka. Efek samping terlalu banyak jika mengonsumsi makanan pedas. Efek samping saat terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas, ya. Jadi tadi yang dikatakan Raka, makan makanan pedas yang terlalu banyak itu juga ada efek sampingnya, ya. Dan tadi juga yang sudah kalian lakukan adalah melakukan kajian literasi, ya. Dari sumbernya apa saja tadi? Ada yang masih bisa menjelaskan tadi sumber literasinya dari mana saja? Silakan. Siapa? Oke, silakan Kaila. Bahan ajar gangguan sistem pencernaan pada manusia, buku Oke. paket, dan juga internet, Pak. Oke, ada bahan ajar, ya, tadi yang sudah Pak Didi berikan, kemudian ada buku paket, dan juga dari internet, ya. Nah, jadi kalian sudah melakukan literasi, ya, yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, ya, literasi, ya. Oke, ya. Kemudian, pembelajaran hari ini menurut kalian bagaimana? Sudah cukup baik atau bagaimana? Silakan yang mau berkomentar. Mungkin Pak Dedi tunjuk mungkin, ya, coba Pak Dedi minta pendapatnya dari Mega dulu. Mega, silakan pendapatnya bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Sudah cukup baik, Pak. Sudah cukup baik, ya. Oke, ya. Ada lagi mungkin Kaila mungkin. Pembelajaran hari menurut kamu bagaimana, Kaila? Sudah cukup baik, Pak. Bagaimana caranya kita meneliti dan juga mendiskusi tentang gangguan pencernaan yang sering terjadi, begitu. Oke, ya. Jadi pembelajaran hari ini sudah cukup baik, ya. Karena kalian sudah melakukan beberapa kegiatan secara mandiri, ya, di sini, ya. Oke. Itu untuk refleksinya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Pak Didi akan lakukan sebuah tes evaluasi lewat link Google Form yang akan Pak Didi berikan lewat grup WA, ya. Sebentar, Pak Didi kirimkan.
Oke, sudah ya? Sudah masuk di grup? Sudah. Ya, silakan bisa dikerjakan. Pak Didi beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Piro kowe? Ah, iki, Dek. Piro sampe sampe. Tadi sih sudah. Oke, sudah selesai? Sudah ya. Oke, soalnya susah-susah apa mudah? Mudah. Oke ya, kita cek dapat nilai berapa kalian. Oke, yang nilai 100 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 orang. Yang nilai 80 angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Yang nilai 60 yang di bawah 80 1, 2, 3. Oke ya. Ada 3 orang yang masih belum mencapai KKM. Oke, tidak apa-apa ya. Berarti secara global kalian sudah memahami untuk materi ini. Hanya ada 3 orang yang nilainya masih 60 ya, atau yang masih di bawah KKM. Oke, tidak apa-apa. Oke ya. Oke, kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab zat aditif ya. Silakan nanti dipersiapkan ya untuk dipelajari materinya. Kemudian tadi terakhir di LKPD itu kan ada tugas kalian diminta untuk membuat poster tentang cara pencegahan gangguan sistem pencernaan ya. Silakan itu dikerjakan di rumah. Nanti besok atau pada mungkin pertemuan selanjutnya posternya bisa kalian kumpulkan ya, kalian tempelkan di mading sekolah. Kemudian selain itu kalian foto dan kalian share juga di media sosial kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian untuk kelompok terbaik hari ini ya, ini ya Pak Didi sediakan ada beng-beng ya. Ada hadiah. Kelompok berapa menurut kalian? Oke ya, kelompok 2 kembali ya untuk yang hari ini yang menjadi kelompok terbaik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Untuk kelompok yang lain ya, ini jangan sampai kalah ya dengan kelompok 2 ya. Lebih giat lagi, silakan kelompok 2 hadiahnya diambil. Selamat ya. Kerja kalian luar biasa sekali. 1 ya, sama-sama. 1 1 1. Oke ya, sama-sama. Ya, sekali lagi ini jangan lupa untuk dipelajari. Jangan lupa ya tugas posternya ya. Satu kelompok cukup membuat 1 poster saja. Jelas? Jelas ya. Oke ya. Mungkin untuk hari ini cukup materinya yang dapat Pak Didi sampaikan. Ya, silakan duduknya bisa kembali lagi seperti semula.
Oke, sudah? Oke. Nah, marilah sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat di kita semua. Oke, silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum materi diakhiri, untuk penyemangat seperti biasa, kita teriakan yel-yel kita. Yang masih ingat? Masih. Kalau tadi dibilang IPA, IPA, muda, IPA, muda, IPA, muda pasti bisa. Oke ya, kita bersama-sama. IPA, muda, IPA, muda, IPA, muda pasti bisa. Oke, bersama kita semua. Oke ya, tetap semangat. Sampai ketemu pembelajaran selanjutnya. Pada diakhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.